Haleluya. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi yang cerah, dan saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan, dituntun, disertai, sehingga kita boleh melewati hari demi hari dalam kehidupan kita. Bahkan malam hari kita sudah lewati, dan hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari sebelum kita menjalani hari ini, melangkah menjalani hari ini, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita selalu yakini bahwa itu yang akan menjadi penuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah yang akan menguatkan saudara dan saya. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami semua yang sudah menyertai, memeliharakan kami semua. Bahkan hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Terpuji nama-Mu, terima kasih buat hari ini. Kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami hari ini, menyampaikan isi hati-Mu, rencana-Mu bagi kami semua. Kami diberkati, dituntun oleh firman-Mu hari ini. Roh Kudus akan mengurapi, memberi hikmat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh mengenal dan mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua pernah mendengar kisah ini, kisah tentang Yusuf. Bagaimana dia boleh melewati banyak hal dalam kehidupannya, tapi dia boleh mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini merupakan satu statement daripada Yusuf ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang sudah menganiaya, mencelakakan dia, saudaraku yang kekasih Tuhan. Tapi saudara, yang menarik di sini kita boleh menjumpai bahwa Yusuf memberikan satu pengakuan yang indah, yang merupakan satu pengakuan iman terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia meyakini bahwa apa yang telah terjadi, apa yang direka-rekakan, rekaan yang jahat terhadap kehidupannya, itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi rekaan yang terbaik buat kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari satu ayat ini kita belajar bahwa akan ada selalu yang jahat di dalam kehidupan kita. Akan selalu ada yang tidak baik. Akan selalu ada situasi buruk yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, yang menarik di sini, yang kita bisa belajar, yaitu Tuhan bisa mengubah situasi itu, mengubah hal-hal yang jahat, yang tidak baik, situasi yang buruk itu, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan punya maksud atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mencapai maksud dan rencana Tuhan itu tentunya membutuhkan proses. Karena saudaraku yang kasih Tuhan, bagi kita anak Tuhan, ada big plan daripada Tuhan, rencana besar yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan untuk itu saudaraku yang kekasih Tuhan, membutuhkan kekuatan untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa mencapai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua rindu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tapi saudara, kecenderungan manusia itu rindu mengalami hal yang instan. Manusia cenderung lebih mau mencari yang mudah.
Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk mencapai proses itu, untuk mencapai rencana Tuhan itu, ada butuh latihan. Itu tidak dapat dicapai dengan secara instan, saudara. Demikian juga di dalam kerohanian kita. Untuk mencapai kedewasaan, kematangan rohani itu, saudaraku, itu harus melalui kesulitan demi kesulitan. Harus melalui pergumulan demi pergumulan. Dan kita harus bertahan di sana, saudara. Karena saudaraku yang kasih Tuhan, di balik segala situasi itu, sebetulnya Tuhan sementara membentuk, memproses, menjadikan saudara pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ada banyak orang yang menginginkan kemudahan di dalam kehidupan ini. Mudah berhasil, mudah sukses, mudah menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita, kemudahan itu adalah musuh iman sebetulnya. Kemudahan itu tidak memberi manfaat apa-apa dalam kerohanian kita. Iman kita justru akan bertumbuh ketika kita diperhadapkan kepada risiko, diperhadapkan kepada pergumulan, diperhadapkan kepada bahaya, diperhadapkan kepada persoalan demi persoalan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan Abraham, ketika Tuhan memanggil ia keluar dari negerinya, tidak lama setelah dia keluar dari negerinya, kita membaca, kita menemui bahwa ayahnya meninggal dunia. Dan setelah dia tiba di tanah Kanaan, tempat di mana menjadi tujuan Tuhan memanggil dia, ketika dia sampai, pada waktu itu terjadi kelaparan yang besar. Bahkan Abraham harus pergi ke Mesir untuk mencari makan supaya dia dapat tetap hidup, saudara. Dan ketika dia tiba di Mesir, dia menjumpai masalah yang baru, saudara. Istrinya diambil oleh Raja Firaun. Tapi Tuhan tolong sehingga istrinya boleh kembali ke dalam tangannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak kisah-kisah yang kita pelajari dari firman Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, orang-orang yang mengalami rencana Tuhan adalah orang-orang yang berani, tidak takut terhadap persoalan pergumulan, pantang mengeluh, pantang menyerah, terus maju dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karena iman yang dahsyat, iman yang dewasa itu tumbuh melalui kesukaran demi kesukaran. Kehidupan kekristenan kita memang dirancang untuk hidup oleh iman. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam pergumulan demi pergumulan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mencapai itu perlu dilatih melalui pergumulan demi pergumulan, saudaraku yang kasih Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Yesus selalu mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut, jangan khawatir, percayalah kepada Allah. Saudaraku, dunia ini akan terus berubah dan akan mengalami goncangan demi goncangan. Tetapi anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah itu tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Orang beriman adalah orang yang memiliki pikiran dan perkataan yang berbeda dengan dunia ini. Orang yang percaya akan selalu meyakini bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, menyertai. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita perlu belajar sebagaimana Yusuf berkata, memang kamu merancangkannya, mereka-rekakan yang jahat buatku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk mendatangkan kebaikan buat seluruh bangsa kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah merupakan satu contoh kepada kita yang merupakan gambaran perkataan seorang yang beriman, saudara, yang tetap percaya dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi
yang penuh dengan pergumulan, dia tetap percaya rencana Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa situasi yang kita alami hari-hari ini itu memang berat. Situasi yang kita alami saat ini memang penuh dengan goncangan. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang ajaib buat saudara dan saya. Tidak ada yang dapat merugikan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada rencana Tuhan, big plan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Imani dan tetap percayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya yang tetap setia dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur biar Tuhan meteraikan kebenaran ini agar kami mengenal rencana dalam kehidupan kami. Kami tidak kecewa, kami tidak putus asa, kami tidak menjadi lemah ketika kami menghadapi situasi yang berat, pergumulan demi pergumulan. Tapi kami memandangnya sebagai cara Tuhan untuk melatih, mendewasakan, menguatkan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih kuat, sehingga kami berkemenangan dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini, tuntun kami, kuatkan kami, bahkan kami percaya Tuhan akan terus memegang tangan kami, membawa kami kepada rencana-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.